Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibadah tawakal adalah ibadah yang sangat-sangat agung sekali, karena dikatakan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala bahwa tawakal itu separuh agama. Makanya setiap hari minimalnya 17 kali kita senantiasa mengucapkan dalam salat kita, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Rabb kami beribadah, dan hanya kepadamu ya Rabb kami meminta pertolongan. Dan minta pertolongan itu artinya tawakal. Karena makna tawakal itu adalah sidqu i'timadil qalbi 'ala Allah fi jalbil manafi wa daf'il madari min umurid dunya wal akhirah bi akhdhi bil asbab. Jadi makna tawakal itu artinya betul-betul hati ini menyandarkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, baik dalam mencari manfaat ataupun mencegah madarat, baik urusan dunia ataupun akhirat, dengan tidak lupa mencari sebab. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita melihat dan membaca Al-Quranul Karim, maka perintah tawakal itu adalah perintah yang menyeluruh, masuk pada bab ibadah dan juga masuk pada bab akidah dan juga masuk pada bab muamalah. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala bicara tentang ibadah, maka Allah katakan dalam surah Hud ayat 123, fa'budhu wa tawakkal alaih. Sembahlah Allah, kemudian tawakal. Kemudian ketika Allah Subhanahu wa ta'ala berbicara tentang dakwah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala katakan dalam surah At-Taubah 129, fa in tawallaw faqul hasbiyallah la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Jika mereka berpaling, orang-orang yang kau dakwahi itu wahai Muhammad, maka katakanlah cukuplah Allah, tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Dia, dan kepada Allah lah saya bertawakal. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala bicara soal rizki manusia, maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam surah At-Talaq ayat 2-3, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang takut kepada Allah, maka Allah akan jadikan kepadanya jalan keluar, dan Allah akan berikan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah lah yang akan mencukupinya. Kemudian juga ketika Allah Subhanahu wa ta'ala bicara tentang jihad, maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam surah Al-Imran ayat 159, iyansurkumullah fala ghaliba lakum wa iyakhdzulkum faman dzalladzi yansurukum min ba'di wa 'alallahi falyatawakkalul mu'min. Jika Allah menolong kalian, maka tidak ada yang mengalahkan kalian. Tapi jika Allah menghinakan kalian, tidak ada yang bisa menolong kalian. Maka bertawakallah kepada Allah jikalau kalian benar-benar orang-orang yang beriman. Dan ketika Allah Subhanahu wa ta'ala juga bicara tentang hijrah dan safar, maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah An-Nahl ayat 41, walladzina hajaru fillahi min ba'di ma zalamu lanubawwi'annahum fid dunya hasanah wa la ajrul akhirati akbar law kanu ya'lamun alladzina sabaru wa ala rabbihim yatawakkalun. Dan orang-orang yang hijrah karena Allah setelah mereka mengalami kezaliman,
maka kami akan tempatkan mereka di dunia dengan balasan yang baik dan pahala yang sangat besar kalau mereka mengetahui, yaitu orang-orang yang sabar dan mereka orang-orang yang tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Allah Subhanahu wa taala ketika bicara tentang al-uhud wal mawathiq, perjanjian-perjanjian, maka demikian juga dalam surah Yusuf ayat 66 Allah memerintahkan kita untuk bertawakal, dan secara umum Allah katakan wa man yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Maka siapa yang bertawakal kepada Allah, maka cukuplah Allah sebagai pelindung. Dari ayat-ayat ini yang kita baca, jadi tawakal itu mencakup semua aspek kehidupan, baik bicara ibadah ataupun muamalah. Karena siapapun yang hidupnya menyandarkan diri kepada Allah, barang siapa yang Allah jadi sandarannya, barang siapa yang Allah jadi rujukannya, maka dia tidak akan takut kepada siapapun kecuali kepada Allah. Dia tidak akan takut kepada rizkinya, karena Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin menyempurnakan rizkinya sebelum Allah mewafatkannya. Dia tidak akan takut nasib anak-anaknya, karena dia yakin bahwa Allah yang akan melindungi dan menentukan masa depannya. Dia tidak akan takut sakitnya, karena kalau Allah Subhanahu wa taala berkehendak, pasti Allah menyembuhkannya atau memberikan yang terbaik padanya. Dia tidak akan takut apapun, tidak takut dalam pekerjaannya, tidak takut dalam rizkinya, tidak takut pada anak-anaknya, tidak takut kepada siapapun. Itulah hebat dan kekuatan tawakal pada hati seorang mukmin. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini mu'alif rahimahullahu taala ingin membuat bab tentang pentingnya tawakal kepada Allah. Orang bertawakal kepada Allah itu ada 3 kelompok. Kelompok yang pertama adalah kelompok yang hanya menyandarkan kepada sebab dan tidak pernah menyandarkan hatinya kepada Allah. Maka kalau ini yang terjadi, bisa masuk pada syirkul akbar dan bisa masuk pada syirkul asghar, tergantung keyakinannya. Kalau dia yakini bahwa sebab itulah yang kemudian mendatangkan manfaat dan mencegah madarat secara zatnya, maka itu syirkul akbar. Tapi kalau dia hanya menjadikan sebab yang bukan sebab, maka itu adalah syirkul asghar, syirik kecil. Dan menyandarkan kepada sebab tanpa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, ini sebuah kesalahan. Karena tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala menghendaki sesuatu kecuali Allah akan buat sebab. Innallaha idza arada syai'an ahya asbab. Allah itu kalau menghendaki sesuatu terjadi, maka Allah Subhanahu wa taala akan hidupkan sebab. Makanya tidak cukup kita menyandarkan diri kepada Allah, tetapi harus mencari sebab. Contoh, ada orang yang ingin cerdas di sekolah supaya dia menjadikan lebih di antara kawan-kawannya, ranking 1, qamlut atau apalah istilahnya. Tetapi dia tidak belajar, tidur saja hidup. Mungkinkah dia kemudian menjadi orang cerdas? Tidak mungkin. Karena man arada sa'adah tarakal wisadah, kata para ulama. Kalau hendak mencari kebahagiaan, maka dia harus meninggalkan sesuatu yang mengistirahatkan badan. Artinya harus bergerak. Orang ingin ranking 1 tetapi tidak belajar, mustahil. Sebagaimana orang ingin punya anak tapi tidak menikah, mustahil. Karena orang kemudian semata-mata hanya berpegang kepada sebab, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengabulkan keinginan. Ada orang yang sudah lulusan
terbaik di sekolahnya, Komlut. Kemudian ada perusahaan yang sedang membuka lowongan pekerjaan. Dia sudah kumpulkan semua syarat-syaratnya, berkas-berkasnya, semuanya dia kumpulkan, medical check up-nya. Kalau dia hanya mengumpulkan semata-mata sebab dengan percaya diri, pede bahwa dia akan diterima, belum tentu diterima. Kalau Allah tidak berkehendak, pasti Allah akan buat sesuatu yang dia tidak bisa diterima. Karena mengumpulkan sebab saja tidak cukup, harus ada penyandaran diri kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sebab itu tidak mungkin terjadi kecuali Allah yang membuat sebab itu terjadi. Ini kelompok yang pertama. Kelompok yang kedua adalah orang-orang yang tawakul, bukan tawakul, wawunya panjang, tawakul. Beda tawakul dengan tawakul. Kalau tawakul tanpa tasdid, artinya orang yang hanya semata-mata menyandarkan kepada Allah dan tidak mau mencari sebab. Dia sakit tidak mau makan obat, dia sakit tidak mau datang berobat, dia sakit tidak mau datang ke rumah sakit, tidak mau datang ke dokter, ke tabib, ke sinse atau yang semacamnya. Kemudian kita tanya, kenapa kamu tidak berobat? Saya tawakal kepada Allah. Toh penyakit datang dari Allah, kalau Allah menyembuhkan insya Allah sembuh. Gak akan sembuh. Kenapa? Karena harus mengambil sebab. Mengambil sebab. Makan obat, datang ke dokter, tanya kepada orang yang pintar pengobatan. Kemudian kelompok yang terakhir inilah yang muwahhid, ahli tauhid, yang menggabungkan antara tawakal dan mengambil sebab. Makanya Nabi SAW ketika hijrah, bisa saja Allah Subhanahu wa taala kemudian langsung membawa Rasul lewat malaikat, dipindahkan dari Mekah ke Madinah kan? Atau seperti peristiwa Isra Mi'raj pakai buruk namanya kan bisa saja melesat sebentar. Tapi kenapa Nabi SAW harus mempersiapkan segalanya? Meminta kepada Abu Bakar untuk menjadi teman hijrahnya. Kemudian juga menghutang kepada Abu Bakar unta dan seluruh perbekalan di atasnya. Kemudian menyewa seorang ahli penunjuk jalan, Abdullah ibn Uraikid. Kemudian membuat taktik di perjalanan sehingga harus menginap di Gua Thur selama 3 hari. Untuk apa ini semua? Bukankah Allah sanggup kemudian mengirim buruk langsung kemudian melesat ke Madinah tanpa harus kemudian khawatir, takut karena musuh kemudian di mana-mana? Tidak lain dan bukan Allah ingin mengajarkan Rasul untuk dijadikan pelajaran kepada umatnya bahwa tawakal saja tidak cukup, harus mencari sebab. Cari sebabnya dulu. Ya. Kemudian contoh yang lain, Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam, ketika meninggalkan putranya Ismail dan juga Hajar di sebuah lembah yang kering kelontang, tidak ada tanaman, tidak ada tumbuhan, tidak ada binatang, tidak ada orang lagi di situ, main tinggal saja di situ. Tentu karena perintah Allah, bukan kemauan Ibrahim. Lah Hajar ini adalah orang yang sangat-sangat tawakal kepada Allah. Sampai-sampai ketika dia mengatakan, ila aina tadhhab ya Ibrahim? Hendak kemana kau pergi wahai Ibrahim? Ibrahim tidak menjawab, bahkan tidak menengok, karena begitu perintahnya. Lama-lama Hajar paham kalau ini adalah perintah Allah, sehingga dia mengatakan, kalau begitu idhab ya Ibrahim, wallahi lan yudayyi'an Allah. Pergi wahai Ibrahim, saya yakin Allah tidak menyia-nyiakan saya. Dia tawakal kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu perbekalannya habis. Kemudian dia khawatir dengan Ismail. Kalau seandainya dia tidak minum, tidak makan. Akhirnya kemudian dia mencari sebab. Lari ke Bukit Safa, lari ke Marwah, balik lagi ke Safa, balik lagi ke Marwah, sampai 7 putaran tuh. Karena dia mendengar Ismail dari kejauhan menangis, dia khawatir bayinya
maka dia kembali, rupanya sudah ada malaikat Jibril dan menghentakkan kaki Ismail ke tanah, muncullah air Zam-Zam, air yang sangat berkah. Begitulah tawakal, itu bonus daripada tawakal. Jadi orang itu mencari sebab dulu, baru kemudian Allah kabulkan keinginannya. Makanya harus mencari sebab. Seperti Nabi Musa, ketika dia dikejar oleh tentara Firaun, kemudian Bani Israel bingung, di depannya lautan, di belakangnya pula tentara Firaun. Kemudian orang-orang mengatakan, innalah mudrakun, wahai Musa, mereka sudah melihat kita, kemana kita pergi? Maka Allah subhanahu wa ta'ala gambarkan, Allah katakan di dalam Al-Quranul Karim, fatawakkalu in kuntum mu'minin. Maka Musa mengatakan kepada Bani Israel, bertawakallah kalian jika kalian orang-orang yang beriman. Kemudian Musa mengatakan, tenang saja, inna ma'iya rabbi sayahdin. Kebersamaan Allah dengan kita pasti tidak mungkin menyia-nyiakan kita, pasti Allah akan carikan jalan keluar. Maka kemudian orang-orang Bani Israel mengatakan, nahnu tawakkalna 'ala Allah. Kalau begitu kami bertawakal kepada Allah. Subhanallah, hanya mengucapkan kalimat tawakkalna 'ala Allah, tiba-tiba kemudian mereka diselamatkan dari Firaun, dan Musa memukulkan tongkatnya, kemudian terbelah lautan dan Bani Israel pun selamat. Hanya mengucapkan tawakkalna 'ala Allah, langsung Allah tolong. Dan Musa memukulkan tongkatnya. Ngapain Musa pukul-pukul tongkat coba ke lautan? Bisa saja Allah tanpa memukulkan tongkat ke lautan pun membelah lautan, karena tongkat itu tidak ada manfaatnya. Kita ambil tongkat, Bu, kita pukul-pukul lautan 1000 kali pukulan, tetap aja lautan seperti itu, nggak ada manfaatnya kan? Karena yang membelah lautan itu bukan tongkatnya Nabi Musa, yang membelah lautan itu Allah. Lalu kenapa Allah memerintahkan Musa untuk memukulkan lautan? Supaya mengambil sebab. Itu maksudnya, supaya mengambil sebab. Dengan sebab tongkat itu dipukulkan di lautan, terbelahlah lautan, gitu maksudnya. Karena tongkat itu tidak bisa membelah lautan, yang membelah lautan itu Allah. Lalu kenapa Allah perintahkan untuk memukulkan tongkat? Sekali lagi, biar Musa mencari sebab. Kita pindah ke cerita Maryam. Maryam ketika melahirkan Isa, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala gambarkan dalam Al-Quran, dia pun lari ke bukit, ke kebun kurma. Kemudian dia pun bersandar di kebun itu, melahirkan sendirian. Tiba-tiba kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, goyangkan pohon kurma itu wahai Maryam, bijid'in nakhlah itu, goyangkan itu dengan kaki, tusakit alaika rutaban janiyah, maka akan berjatuhan tuh rutab-rutab tuh kurma-kurma basah, dan kau bisa makan karena engkau kelelahan dari melahirkan. Allah mampu tanpa harus kemudian Maryam menggoyang pohon kurma sehingga kemudian rutab itu jatuh. Allah kan mampu menjatuhkan tanpa harus menggoyang. Lalu kenapa kemudian Allah memerintahkan Maryam untuk menggoyang pohon itu supaya jatuh? Supaya Allah ajarkan Maryam begitulah tawakal kepada Allah, bukan hanya bersandar tetapi juga mencari sebab. Itu maksudnya. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, ketika sebelum wafatnya Nabi SAW mempersiapkan pasukan yang dipimpin Usamah bin Zaid, tiba-tiba Rasul meninggal dan pasukan belum diberangkatkan. Ketika kemudian Abu Bakar sibuk mengurus jenazah Rasul, lupa untuk memberangkatkan pasukan, tetap saja pasukan belum diberangkatkan. Rupanya setelah Rasul dikebumikan, selang beberapa hari banyak orang murtad. Tetapi Abu Bakar mengatakan, tetap saya harus mengutus memberangkatkan pasukan Usamah bin Zaid untuk memerangi Romawi, walaupun kita sedang butuh pasukan di sini, karena saya benci untuk menahan pasukan yang sudah disiapkan Rasul, tiba-tiba saya halangi. Banyak sahabat gitu-gitu tuh khawatir, kalau bisa jangan dulu, hadapi dulu orang-orang murtad. Tapi Abu Bakar tawakalnya kuat, tetap saya akan berangkatkan. Cuman dia minta beberapa orang untuk tidak ikut berangkat, salah satunya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Tawakal kuat.
dan dia pun berhasil memerangi orang-orang murtad dengan sedikit pasukan. Karena pasukan sebagian besar diberangkatkan ke Romawi, ya kan? Memerangi bangsa Romawi dipimpin oleh Usama ibn Zaid. Begitulah tawakal. Ya, orang yang tawakal kepada Allah itu pasti akan ditolong. Kita baca kitabnya. Di sini Allah berfirman, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Hanya kepada Allah lah hendaknya kalian bertawakal jika kalian benar-benar orang-orang yang beriman. Subhanallah. Allah Subhanahu wa taala kaitkan tawakal itu dijadikan syaratul iman, syarat iman. Artinya orang yang kemudian menghilangkan tawakal itu sama dengan menghilangkan iman. Makanya tawakal dan iman itu saling mempengaruhi satu dengan yang lainnya. Ketika tawakalnya kuat, imannya kuat. Ketika imannya kuat, tawakalnya kuat. Ketika tawakalnya kuat, imannya kuat. Ketika tawakalnya lemah, imannya pun lemah. Ketika lemahnya iman, tawakalnya pun lemah. Nah, begitu. Ya. Karena tawakal itu syarat daripada keimanan. Orang yang tawakalnya kuat berarti imannya kuat. Orang yang tawakalnya rendah berarti imannya pun rendah. Maka dia menentukan naik tingginya iman. Karena di sini Allah mengatakan wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan kepada Allah kalian bertawakal jika kalian benar-benar orang-orang yang beriman. Ketika Nabi SAW kalah dalam perang Uhud. Jadi Nabi SAW itu kalah dalam perang Uhud. Begitulah hari-hari diputarkan, Bu ya. Wa tilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Hari itu kan diputarkan, kadang menang, kadang kalah, itu biasa. Lah kebetulan di perang Uhud itu Rasul kalah. Kekalahan, sebab kekalahannya karena ada beberapa para sahabat, sekitar 40 sahabat yang ditempatkan di Bukit Ainain untuk memanah. Tiba-tiba di awal peperangan kaum muslimin menang, kemudian melihat harta ghanimah, artinya mereka melihat bahwa perang sudah usai, Rasul sudah menang. Mereka tidak paham ini siasatnya Khalid bin Walid dalam peperangan. Akhirnya kemudian sahabat para pemanah ini turun, kecuali sebagian kecil tetap bertahan di atas. Rupanya Khalid bin Walid yang ketika itu masih kafir memutar pasukan dan menempati tempatnya para pemanah yang sudah ditempatkan Rasul. Disinilah terjadi kekalahan luar biasa. Banyak kemudian yang mati syahid, sampai 70 syuhada Uhud meninggal di perang. Salah satunya adalah Asadullah Hamzah, meninggal di perang. Abdullah ibn Haram, Amr bin Jam, dan banyak lagi para sahabat. Akhirnya kemudian diisukan Rasul meninggal. Ketika Mus'ab ibn Umair meninggal di perang Uhud, karena Mus'ab bin Umair itu kan mirip wajahnya, perawakannya dengan Nabi SAW, sehingga ketika ada orang yang berhasil membunuh Mus'ab ibn Umair, disangkanya mereka sudah membunuh Nabi. Maka teriaklah sebagian mereka dan mengatakan, Kutila Muhammad, Kutila Muhammad. Muhammad sudah mati, Muhammad sudah mati. Pada Rasul masih hidup. Dan yang dibunuh bukan Rasul, tetapi Mus'ab ibn Umair. Kemudian Nabi SAW dan pasukannya mundur karena kekalahan. Akhirnya mereka pulang ke Madinah membawa kekalahan. Baru saja mereka sampai di kota Madinah, baru saja mereka ingin istirahat dari peperangan, tiba-tiba Abi Sufyan yang memimpin dari kalangan orang-orang musyrik dalam perang Uhud itu kemudian mempersiapkan pasukan baru untuk menyerbu Madinah. Ketika sampai di Hamrul Asad, sebuah tempat, maka Abi Sufyan menitipkan pesan kepada seseorang untuk disampaikan kepada Nabi SAW, katakan kepada Muhammad dan orang-orangnya di Madinah bahwa kami telah membawa pasukan yang jauh lebih besar dibandingkan Uhud, hendak menakut-nakuti. Akhirnya sampailah itu kepada Nabi SAW. Tetapi Nabi SAW ketika melihat ada kekhawatiran di mata-mata para sahabat, Rasul ingin menenangkan dan mengokohkan kekuatan kaum muslimin dan mengatakan, hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah, karena dia sebagai pelindung. Ketika Rasul mengucapkan kalimat itu, semua para sahabat tertanam tawakalnya. Ya. Ketika Nabi SAW mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil, dan Allah katakan wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin, kepada Allah lah kalian bertawakal jika kalian orang-orang yang beriman. Wah, langsung kekuatan imannya meninggi dan mereka siap tempur kembali.
Akhirnya kemudian Rasul membawa beberapa pasukan kemudian berangkat ke Hamrul Asad. Sampai di sana rupanya musuh sudah lari ketakutan. Padahal mereka yang awalnya menakut-nakuti Nabi SAW, tetapi tiba-tiba mereka pula yang kemudian takut dengan Rasul SAW dan para sahabatnya. Itulah di mana bentuk tawakal itu bisa memberi rasa takut kepada musuh Allah Subhanahu wa taala. Taib ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan di sini, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatkum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Sungguh orang-orang yang beriman, apabila dibacakan kepada mereka atau disebut nama Allah, gemetar hati mereka. Karena seorang mukmin begitu Buya, apabila diingatkan tentang Allah mereka menangis, apabila ditakut-takuti tentang azab Allah mereka takut, apabila dibacakan ayat-ayat Allah bergetar hati mereka. Itulah sifat-sifat orang yang beriman, ya. Kemudian Allah katakan, wa idza tuliyat alaihim ayatu, apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah Al-Quran, zadatkum iman, bertambah keimanan mereka, wa ala rabbihim yatawakkalun, dan menambah tawakal mereka kepada Allah Azza wa Jalla. Begitulah seorang mukmin harusnya senantiasa membesarkan tawakal. Imam Ibnul Qayyim tadi saya katakan dari awal bahwa tawakal itu separuh daripada agama. Akan tetapi tawakal itu bukan hanya bahasa yang bisa kita ucapkan dengan mudah, saya tawakal kepada Allah. Karena praktek di lapangan itu berat. Makanya kenapa balasannya juga hebat. Allah menjadikan orang-orang yang bertawakal itu di antara orang-orang yang masuk surga tanpa hisab dan adab. Allah masukkan orang-orang yang bertawakal kepada Allah adalah orang-orang yang masuk surga tanpa hisab dan adab. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan bahwa di antara umatnya ada 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab dan adab. Salah satu cirinya adalah bertawakal kepada Allah. Wa ala rabbihim yatawakkal. Demikian besarnya gitu ya. Orang bertawakal kepada Allah itu sampai pahalanya luar biasa. Iya, karena tawakal itu menyempurnakan tauhid. Tawakal itu menyempurnakan tauhid. Karena orang tidak tawakal lemah tauhid. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhan nabi hasbukallah wa manittaba'aka minal mu'min. Wahai Nabi, cukuplah Allah menjadi pelindung bagimu dan bagi orang-orang yang beriman yang mengikuti. Di sini Allah Subhanahu wa taala merintahkan Rasul untuk menjadikan satu-satunya tempat sandaran adalah Allah. Makanya ketika Nabi SAW pulang dari Taif, pernah kisah saya ceritakan. Nabi dilempari oleh orang-orang Taif, mulai dari anak-anak, perempuan, orang dewasa, laki-laki, orang tua, satu kampung melempari Rasul dengan macam-macam lemparan, dengan batu, dengan kayu, pokoknya yang bisa menyakiti Nabi. Sampai Nabi pun terusir 1 mil dari Taif. Kemudian Nabi SAW hanya bisa berdoa, Allahumma ashku dha'fa quwwati wa qillata hilati wa hawani 'alan nas. Anta rabbul mustad'afin wa anta rabbul alamin wa anta rabbi wa rabbul alamin. Kata Nabi SAW, Allahumma ashku dha'fa quwwati, ya Allah, aku hanya mengadu atas kelemahan kekuatan, wa qillatah hilati, dan sedikit kemampuanku untuk berdakwah, dan manusia tidak menghormati aku. Engkau Rabb orang-orang lemah, engkau Rabbku dan Rabb seluruh alam semesta. Tetapi Rasul mengatakan, illam takun alayya sakhatun fala ubali, selama engkau tidak murka kepadaku atas apa yang mereka lakukan kepadaku, aku tidak peduli. Maknanya dalam kondisi genting seperti ini, Rasul masuk Mekah tidak bisa karena sudah diancam 18 kabilah akan dibunuh. Balik lagi ke Taif disakiti. Lalu apa yang bisa dilakukan Rasul? Bersandar kepada Allah. Maka dalam tempo-tempo tertentu, Bu, ketika ibu kesulitan gitu ya, kesulitan ekonomi, kesulitan kesehatan, ada konflik, ada masalah, Bu ya,
kalau ingin diurai permasalahannya, lekas-lekas, cepat-cepat sandarkan punggung ibu kepada Allah. Karena hanya itu yang bisa kita lakukan. Allah yang membuat penyakit, Allah yang mengangkatnya. Allah yang membuat masalah, Allah yang akan menghilangkan masalahnya. Allah yang membuat sesuatu itu rumit, tetapi Allah juga yang memudahkan. Makanya kenapa Nabi SAW sampai mengatakan, Allahumma la takilni ila nafsi tarfata aini. Ya Allah, jangan kau biarkan aku sendiri tanpa ada dirimu walaupun sekejap mata. Subhanallah. Karena sering saya katakan, seberat apapun masalah, Bu, kalau Allah ikut campur tangan itu jadi ringan dan pasti diuraikan masalahnya. Tapi sekecil apapun masalah, kalau Allah tidak ikut campur, pasti sulit keluar dari masalah itu. Maka di sini pentingnya tawakal kepada Allah, karena siapapun yang menyandarkan diri kepada Allah, pasti orang ini tidak akan takut kecuali kepada Allah. Maka penting tawakal itu dalam kehidupan kita, karena itu separuh daripada agama. Maka Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan di sini, "Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh." Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupi semua keperluannya. Ya. Jadi siapa yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah akan penuhi keperluannya. Dahulu Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu taala menceritakan tentang satu kisah orang soleh. Jadi ada orang soleh, orang kaya di zaman Imam Dzahabi. Orang soleh dan kaya ini tiba-tiba masuk ke sebuah masjid. Di dalam masjid itu dia melihat ada anak kecil yang belum balik sedang sholat dengan khusyuk. Khusyuk sekali dia sholat, luar biasa. Dan orang ini tidak pernah melihat ada anak sekecil itu bisa sholat dengan khusyuk. Karena biasanya anak-anak itu umumnya main-main, apalagi belum balik. Tetapi anak ini yang belum balik ini, dia dengan sholatnya, dengan khusyuknya, dengan tumakninahnya, sampai-sampai kemudian orang soleh, orang kaya ini takjub dengan anak itu. Ditunggulah anak itu sampai selesai sholat. Selesai sholat, kemudian orang kaya, orang soleh ini bertanya, "Nak, kamu anak siapa?" Kata anak ini, "Aku tidak punya siapa-siapa. Ibuku sudah meninggal, bapakku juga sudah meninggal. Aku tidak punya paman, aku tidak punya bibi, aku tidak punya siapa-siapa. Aku hanya hidup sendiri." Terenyuhlah orang kaya yang soleh ini, kemudian menawarkan, "Nah, bagaimana kalau seandainya engkau aku jadikan anak angkat? Mau tidak?" Ya. Maka anak ini langsung mengatakan, "Boleh-boleh saja, asal engkau memberikan 5 syarat kepada aku." Agar engkau memberikan 5 syarat kepada aku. Kemudian orang kaya, orang soleh ini mengatakan kepada anak itu, "Apa syaratnya, Nak? Biar aku bisa mengangkat dirimu menjadi anakku." Karena takjubnya, anak belum balik sudah rajin ibadah kan itu. Akhirnya kata anak ini mengatakan kepada orang kaya soleh ini, kata Imam Dzahabi, "Pertama, kalau seandainya aku lapar, bisa enggak engkau menyediakan makan kepada aku?" Kata orang soleh ini, "Oh ya tentu, Nak. Kalau engkau sudah jadi anakku, pasti aku kasih makan." Oke, kata anak. Kemudian yang kedua, kalau aku haus, maukah kau memberikan minum kepada aku? Maka kata orang soleh, "Ya tentu, Nak. Kalau sudah jadi anakku, pasti mau apa, minum apa aku kasih." Oke. Kemudian yang ketiga, seandainya aku telanjang, maukah kau memberikan pakaian kepada aku? Dia makan, "Tentu ya, Nak. Tidak mungkinlah kau telanjang. Aku akan belikan pakaian yang indah, yang terbaik untuk." Kemudian yang keempat, "Jika aku sakit, maukah kau mendatangkan aku kepada dokter, memberikan obat agar aku sembuh dari penyakitku?" Kata orang soleh dan kaya ini, "Tentu, Nak. Sedikit saja kau sakit, aku langsung obati." Kemudian yang kelima, "Kalau seandainya aku mati, bisakah kau menghidupkan aku?" Ini yang kelima, tak bisa. Ya. Kalau seandainya aku mati sekarang, bisa enggak kau menghidupkan aku? Kau bisa engkau berikan aku makan. Kau bisa berikan
aku minuman, kau bisa berikan aku pakaian, kau bisa datangkan dokter dan obat sehingga aku tidak sakit. Tapi engkau tidak bisa menghidupkan, oh maaf, engkau belum bisa jadi ayah angkatku, katanya. Engkau tidak bisa jadi ayah angkat. Kemudian dia membacakan satu ayat Al-Quran di dalam kisah Nabi Ibrahim. Apa? Walladhi huwa fa innahum aduwwun li illa rabbal alamin alladhi khalaqani fa huwa yahdin walladhi huwa yut'imuni wa yasqin wa idza maridtu fa huwa yashfin walladhi yumituni thumma yuhyin. Maka anak ini membacakan ayat Al-Quran. Dialah Allah yang telah menciptakan aku, dan dia pula yang memberikan petunjuk hidup kepada aku. Dialah Allah yang memberi makan aku, dialah Allah yang memberi minum aku, dan apabila aku sakit dialah Allah yang menyembuhkanku, dan bila aku mati dialah Allah yang akan menghidupkan aku. Lihat bagaimana tawakalnya anak yang belum balik ini kepada Allah. Sampai orang kaya saya ini geleng-geleng kepala. Kok bisa anak belum balik bisa tawakal kepada Allah? Bisa kuat tawakalnya, dia bisa hidup sendirian, nggak ada ayah, nggak ada ibu, nggak ada paman, nggak ada saudara, hidup sendirian. Dia hidup di masjid, kemudian sholat, kemudian kalau dia lapar dia cari makanan. Allah kasih insting bagaimana cara kasih makan dia. Begitulah harusnya, Bu. Harusnya lebih tawakal lagi kita kepada Allah. Janin saja di perut ibu belum bisa apa-apa, ada rizkinya. Kemudian berojol ke bumi saja langsung Allah sediakan rizkinya. Kok sudah besar, sudah sekolah, sudah sarjana, sudah cerdas, sudah diberikan akal, pikiran, tenaga, kok masih takut juga dengan rizki loh? Tawakalnya di mana gitu maksudnya? Seperti ada orang yang baru di PHK saja udah kayak kiamat besar, Bu. Seolah-olah Tuhan yang di PT beda pula dengan Tuhan yang di luar PT kan. Kan ada orang yang seperti itu. Sampai-sampai ada orang sakit, udahlah mati saja daripada hidup, katanya. Enggak tahan dengan sakitnya, tidak sabar, tidak tawakal kepada Allah. Makanya di sini Allah katakan, "Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh." Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, yakin niscaya Allah yang akan mencukupkan keperluannya. Itu kan mantap ya. Kemudian Allah mengatakan, "Hasbunallah wa ni'mal wakil." Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan bahwa ketika Nabi Ibrahim dilemparkan ke dalam api neraka, maksudnya api yang menyala-nyala yang dinyalakan oleh Namrud untuk membakar Ibrahim karena menghancurkan patung. Maka Ibrahim mengatakan, hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah yang menjadi pelindungku, karena Allah sebaik-baik pelindung. Kapan Ibrahim mengucapkan kalimat ini? Dalam ulama sejarah menjelaskan kisah tentang Ibrahim saat pembakaran. Jadi setelah kemudian para pejabat Mesir itu mengetahui siapa, para pejabat Babil, Irak itu mengetahui siapa yang menghancurkan berhala-berhala Namrud, rupanya Ibrahim. Kemudian mereka pun berusaha untuk melakukan hiwar dialog, tapi tidak bisa mengalahkan hujah Ibrahim. Ketika itulah kemudian terjadilah eksekusi pembakaran Ibrahim. Diputuskan Ibrahim harus dibakar, disaksikan semua manusia supaya kapok, jangan kurang ajar kepada Tuhan-Tuhan yang mereka sembah hari itu. Akhirnya dinyalakanlah api itu. Ketika api sudah nyala, Bu, Ibrahim diletakkan di ketepel besar yang disebut dengan manjani, kemudian dilempar antara ketepel kemudian api, antara langit dan bumi. Itulah Jibril melesat dan hendak menolong Ibrahim dan menawarkan pertolongannya. Kalau Jibril mau tinggal disambar saja, kemudian dipadamkan apinya dengan sayapnya yang begitu besar itu kan. Tetapi Ibrahim menolak permintaan Jibril. Ketika Jibril menawarkan pertolongannya, apa kata Ibrahim? Amma ilaika fala wa amma ilallahi fabala. Adapun harus minta pertolongan kepadamu Jibril, tidak, saya tidak akan minta pertolongan. Adapun aku harus meminta pertolongan kepada Allah, ya, itulah yang aku lakukan. Lah disitulah Ibrahim mengucapkan kalimat hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah sebagai pelindung dan dia sebaik-baik penolong bagimu. Ketika Ibrahim semata-mata mengucapkan kalimat hasbunallah wa ni'mal wakil,
tiba-tiba turun perintah dari Allah, "Qul ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim." Katakan ya Ibrahim kepada api yang akan menghantammu itu, "Wahai api, dinginlah, dinginlah, selamatkan Ibrahim." Maka Ibrahim masuk ke dalam api. Yang terbakar hanya tali yang mengikat tangannya dan yang mengikat kakinya. Ketika ada yang mengatakan seminggu, ada yang mengatakan 1 bulan, kemudian api itu padam. Allah lindungi Ibrahim di dalam api itu. Ketika manusia kemudian mencari-cari jasad Ibrahim, karena abunya menumpuk satu gunung, dikorek-korek, rupanya Ibrahim sedang sholat. Sedang sholat dia, subhanallah. Ibrahim sedang sholat. Bapaknya menyaksikan tuh. Azar itu kan menyaksikan pembakaran itu. Ketika melihat anaknya selamat, apa kata Azar? "Ni'mar rabbuka ya Ibrahim." Sebaik-baik Rabb itu Rabb wahai Ibrahim. Tapi tidak juga masuk Islam dia. Padahal bapaknya memuji Ibrahim. Itulah kenapa kemudian kalimat hasbunallah wa ni'mal wakil itu kalimat ajaib yang bisa menyelamatkan manusia. Lah, hal yang sama ketika orang-orang berkata kepada Rasul, "Sesungguhnya orang-orang Quraisy telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kalian. Karena itulah takutlah kepada mereka." Akan tetapi perkataan itu justru menambah keimanan orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan mereka pun mengucapkan persis seperti ucapan Ibrahim, "Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir." Cukuplah Allah sebaik-baik penolong dan dialah sebaik-baik perlindung yang akan melindungi kita. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kalau kita cerita tawakal lebih luas lagi. Apa sih buah tawakal itu? Apa sih hasilnya kalau orang bertawakal? Yang pertama, si'atur rizki. Orang yang kuat tawakalnya, rizkinya akan diluaskan. Perhatikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau antum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkuli, la ruziktum kama yurzaqu tayr, yaghdu himasan wa taruhu bitana." Hadis yang dikeluarkan Imam Ahmad dan disahihkan oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani. Kata Allah, kata Rasul, kalau kalian betul-betul tawakal, katanya, dengan sebenar-benar tawakal, maka kalian akan diberikan rizki seperti Allah berikan rizki kepada burung keluar dari sangkarnya dalam posisi lapar, pulang pula sudah kenyang dan bisa memberi makan keluarganya. Siapa yang menghantarkan burung ke tempat rizkinya? Bukankah burung tidak sekolah? Bukankah burung tidak ada titel S1, S2, doktor, apalagi profesor? Doktor itu tak ada di burung. Burung itu tidak ada yang kemana-mana bawa kartu ATM kayak ibu, tidak ada. Ya. Tetapi burung itu yakin kemana harus mencari makan. Siapa yang mengarahkannya? Kalau bukan karena Allah, instingnya di sana ada makan itu. Lah kalau burung tidak berakal, dia bisa tawakal dan paham firman Allah, "Wa ma min dabatin fil ar illa 'ala Allah rizquha." Tidak ada satupun binatang yang melata kecuali sudah ditentukan rizkinya. Lah kita yang berakal kok kekhawatiran dengan rizki ini, gimana ceritanya? Harusnya kita lebih berakal dibandingkan burung itu, kan lebih yakin, lebih pede gitu ya, bahwa rizki kita tidak mungkin disia-siakan Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam semesta ini, Allah sudah siapkan fasilitasnya, Bu. Laut dengan berbagai macam ikan-ikannya, sungai dengan berbagai macam ikan-ikannya, gunung, hutan dengan berbagai macam buah-buahannya, ladang sawah dengan berbagai macam biji-bijiannya. Itu semua untuk siapa loh? Untuk kita. Masyaallah muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kalau orang tidak punya apa-apa, ambil pancing, nongkrong aja itu di pinggir parit gitu, dapat nanti lele. Siapa yang kasih lele kalau bukan Allah? Ya. Karena tidak mungkin juga lele tiba-tiba makan pancing kita kan, kalau bukan Allah ngarahkan gitu. Berarti memang hari itu kita dapat rezeki lele gitu. Kalau ingin cepat lagi Bu, bawa uang ke pasar, nah, beli lele banyak-banyak. Tapi di sini ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, bagaimana Allah Subhanahu wa taala ingin katakan kepada kita lewat percontohan burung ini. Burung saja tidak berakal, bisa cari makan. Kita lah yang berakal, masa tak bisa cari makan? Makanya luar biasa. Kalau kita melihat binatang-binatang saja kan,
yang kecil-kecil lah kayak nyamuk. Nyamuk itu kan, terutama nyamuk betina Bu, itu kan suka ngisap darah, karena dia harus ngisap darah. Dan ketika ngisap darah kita itu ancamannya apa? Kena tepuk tangan ibu kan, bisa berhasil bisa tidak. Tapi ibu cari makan nggak pernah ada yang hari-hari nepuk ibu kan ya. Kalau hari-hari nepuk ibu mungkin orang nggak mau cari makan lah kayak nyamuk. Tapi nyamuk itu tawakalnya luar biasa kepada Allah. Ditunggunya ibu tidur dulu ya. Habis ngorok, nampak ada ngorok, datang dia nyedoh. Dan nyamuk itu punya bius Bu. Nyamuk itu bawa obat bius. Kenapa nyamuk ketika gigit nggak terasa, habis gigit baru terasa gatal bukan? Karena dia bawa obat bius itu. Dibius dulu ibu itu. Kemudian setelah ibu terbius, dimakan tuh darah kita. Kemudian dia pergi, setelah pergi baru terasa gatal. Siapa yang punya insting kayak gini? Coba, kalau bukan karena Allah Subhanahu wa taala kan luar biasa itu. Baik, masyaallah muslimat yang dimuliakan Allah Azza. Jadi yang pertama, tawakal itu menyebabkan luasnya rezeki. Yang kedua, tawakal itu bisa sabil ila qada'id dain. Yang banyak hutang, insya Allah dengan tawakal kepada Allah pasti akan mampu dilunasi. Ada satu kisah menarik dalam Sahih Bukhari. Jadi ada seorang laki-laki dari Bani Israel. Dia berbincang dengan Bani Israel yang lainnya untuk meminjam uang sebanyak 1000 dinar. Jadi mau pinjam uang sesama kawan Bani Israel berapa? 1000 dinar, 1000 dinar. Kemudian yang satu yang punya uang, yang hendak memberikan pinjaman uang itu bertanya, saya ngasihkan uang kepadamu itu siapa saksinya? Ya hutang piutang kan harus ada saksi. Orang ini mengatakan, kafa billahi syahidan, cukuplah Allah yang jadi saksi. Kalau begitu fa'tini bi al-kafil. Kalau memang tidak ada saksi, siapa yang akan menjamin? Maka orang ini mengatakan kafa billahi kafil, cukuplah Allah yang jadi penjaminnya ya. Akhirnya orang yang punya duit mengatakan shadaqta, kau benar, nih saya kasih 1000 dinar, saksinya Allah, penjaminnya Allah, tawakal. Akhirnya kemudian terjadilah transaksi utang piutang dengan waktu yang sudah ditentukan. Ketika sudah pada waktunya, waktu pembayaran, akhirnya kemudian dia pun hendak mengantarkan uang ini. Masalahnya dari tempat dia ke tempat yang punya uang itu terlintas satu sungai yang harus diseberangi. Akhirnya kemudian sampailah dia di pinggir sungai, rupanya kapal yang menyeberangkan sudah tidak ada lagi. Sementara dia harus memberikan uang itu hari itu juga. Kalau dia menunggu kapal baru sampai besok, karena dia sudah amanah ya, sudah sampai waktunya dia bayar. Masalahnya tidak ada kapal yang bisa menyeberangkan. Dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dia berinisiatif mengambil kayu. Dia berjalan ke arah jauh dari sungai ya, melawan arus, kemudian mencari kayu bakar, kemudian dibelah, uangnya diletakkan dalam kayu, kemudian diikat. Kemudian dia mengatakan kepada Allah, inni tawakkaltu ala Allah, aku bertawakul kepadamu ya Rabb. Aku takut denganmu, aku sudah punya janji hari sini aku bayar, tapi aku tidak bisa lagi. Maka aku serahkan mudah-mudahan ini sampai kepada orang yang punya uang. Dilempar kayu itu di sungai, hanyut kayu itu ya. Kemudian di seberang sana orang yang punya uang itu sudah cemas-cemas, kok nggak datang-datang, katanya hari ini mau datang mau bayar, katanya kok nggak datang-datang orang itu. Akhirnya ya sudahlah, dia pasrah kepada Allah. Dah hilanglah mungkin duit. Akhirnya daripada dia tidak pulang tidak bawa duit, maka sekalian dia akhirnya kemudian membawa kayu, cari kayu lah ya, cari kayu bakar. Akhirnya kemudian dia nampak ada kayu besar hanyut ya, ada kayu bakar hanyut. Kemudian setelah hanyut nampak ini ada kayu bakar. Akhirnya kemudian orang ini pun mengambil kayu itu dan dibawa pulang ya. Jadi kemudian setelah dibawa pulang,
dan hendak dipotong di rumahnya, Bu. Tiba-tiba kemudian dia kaget, rupanya ketika dipotong, di ikatannya itu dilepas, kemudian kayunya terbelah menjadi dua, tiba-tiba ada uang di situ banyak, dan di situ ada surat. Rupanya setelah baca, itu surat dari orang yang dihutangi. Dia mengatakan alhamdulillah. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala membuat uang ini sampai. Tapi jangan ditiru, Bu, ya. Ini kan cerita. Ya, kalau ibu tiru ya hanyut duitnya. Maksudnya begini, ini kan kisah orang dulu, gitu ya. Kisah orang dulu, seperti inilah orang itu amanah. Makanya Allah Subhanahu wa taala akan tolong, karena dia tawakal luar biasa kepada Allah. Makanya Allah tolong, gitu ya. Dihanyutkan pun akhirnya sampai juga kemudian uang itu. Masya Allah. Taib. Kemudian yang ketiga, orang yang tawakal itu, setan tidak akan sanggup untuk menyesatkannya. Karena Allah yang mengatakan dalam surah An-Nahl 99, innahu laisa lahu sultan 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Tidak ada kuasa bagi setan terhadap orang-orang yang beriman dan orang-orang yang bertawakal. Karena setan itu, Bu, selalu datang ke ibu, kemudian membisikkan di telinga ibu, Allah jangan berinfak, ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Kemudian memberikan was-was, jangan infak nanti fakir, kemudian disuruh melakukan hal-hal yang mungkar. Ketika ibu lawan, tetap tawakal kepada Allah. Saya yakin kalau saya infak, Allah akan ganti 700 kali lipat. Bismillah, tawakal Allah. Maka setan akan menggigit jarinya. Oh, tidak bisa digoda orang di rupanya. Ya. Jadi setan tidak mungkin dekat-dekat. Termasuk juga tawakal itu yudhibut tasya'uf, bisa menghilangkan perasaan was-was. Ya, was-was itu, Bu. Contoh umpamanya ibu mau pulang, mau berniaga, mau bertamu, mau kemana lah pokoknya bersama suami. Tiba-tiba kemudian tanpa disadari motor ibu nabrak kucing. Matilah kucing itu, ketabrak ibu. Kemudian tiba-tiba ibu takut, karena ada keyakinan di masyarakat kalau nabrak kucing maka kucingnya harus difardu kifayahkan, katanya. Harus dimandikan, dikafankan, dikubur di tamiang, katanya. Baru nanti nggak akan ada kecelakaan. Ya. Bu, kucing itu sama dengan binatang yang lain. Ibu nabrak kucing, nabrak ayam, sama aja hukumnya. Nggak ada bedanya, kan nggak sadar, nggak disengaja. Kecuali sengaja, jangankan nabrak kucing, nabrak ayam aja disengaja berdosa kita. Oh, disengaja kan gitu ya, apalagi ayam orang. Jadi kalau ibu tawakal, ini tidak apa-apa ini, bismillah aja terus, insya Allah nggak terjadi apa-apa itu. Nggak terjadi apa-apa, karena tawakal itu yudhibut tasya'um. Baik, kemudian yang nomor 5, tawakal itu adalah satu jalan untuk masuk surga tanpa hisab dan azab. Tadi saya sudah jelaskan hadisnya, bahwa di antara sifat-sifat 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab dan azab adalah wa ala rabbihim yatawakkal. Kemudian juga yang keenam, tawakal itu adalah jalan kemuliaan. Orang kalau bersandar kepada uang, uangnya hilang, hina dia. Orang kalau bersandar kepada perusahaan, perusahaannya bangkrut, selesai dia. Orang kalau bersandar kepada suami, suaminya mati, kawin lagi, katanya. Maksudnya begini, kalau orang menyandarkan kepada makhluk, Bu, makhluk itu masalah juga dengan ibu. Siapapun yang menyandarkan kepada makhluk itu pasti membawa kehinaan. Tapi siapa yang bersandar kepada Allah, tidak ada yang menghina dia. Ketika Allah mengangkat derajat ibu, satu dunia merendahkan, tidak mungkin terjadi. Ketika Allah sudah merendahkan, satu dunia mengangkat, tidak mungkin terangkat. Jadi tawakal itu mengangkat derajat manusia. Ya. Kemudian yang nomor 7, Allah suka dengan orang-orang yang bertawakal. Allah itu paling senang dengan orang-orang yang bertawakal. Dan yang nomor 8, tawakal itu adalah alamat keimanan dan juga tanda keislaman. Dan tawakal itu juga bisa menghilangkan al-humum, perasaan gundah, gulana, sedih, dan begitu seterusnya.
Karena hakikat tawakal itu sebenarnya beriman dengan takdir, Bu. Bahwa tidaklah sesuatu terjadi kecuali atas takdir Allah. Sehingga ketika datang dunia tidak terlalu senang, ketika hilang dunia tidak terlalu sedih. Ketika dapat harta ya tidak terlalu senang, ketika hartanya hilang tidak terlalu sedih. Karena dia tawakal kepada Allah. Boleh jadi ketika harta ini hilang sudah ditakdirkan. Boleh jadi ketika ini harta datang sudah ditakdirkan. Semua berjalan dengan takdir. Orang kalau berjalan dengan takdir, maka akan tenang hidupnya. Dan itulah hakikat tawakal, berjalan dengan takdir. Serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita hanya mengambil sebab saja. 1-2 sebab jadi, lebihnya Allah Subhanahu wa ta'ala yang akan menjalankan niat kita. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.